Sore itu, sinar matahari menembus jendela kaca yang baru saja dicuci oleh Sari. Budi, suaminya, menyeka keringat di dahinya sambil menatap pok bunga di teras. Mereka berdua tersenyum puas. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menabung, mereka berhasil memiliki rumah sendiri. Rumah tua bergaya kolonial ini, dengan taman yang luas dan rimbun, terasa seperti potongan surga di tengah hiruk-pikuk kota. Yang lebih mengejutkan, harganya sangat murah. Pemilik sebelumnya, seorang janda tua, buru-buru ingin pindah karena alasan yang tidak ia sebutkan secara jelas, sehingga Budi dan Sari bisa membelinya dengan harga di bawah pasaran. "Akhirnya kita punya rumah, Mas," ujar Sari, matanya berbinar. Budi merangkul pundak istrinya. "Iya sayang, rumah impian kita. Rina pasti senang bisa punya taman seluas ini buat main." Rina, anak sematawayang mereka yang baru berusia 5 tahun, berlari keluar dengan tawa riang. Ia mengelilingi pohon mangga tua yang berdiri kokoh di pojok halaman. Budi dan Sari merasa keputusan mereka untuk pindah ke rumah ini adalah pilihan terbaik. Mereka tidak menyadari kebahagiaan itu adalah ilusi yang rapuh, dan rumah yang mereka beli bukanlah sekadar properti kosong. Ada penghuni lain yang mengawasi mereka dengan tatapan yang tidak ramah. Malam pertama di rumah baru, Budi dan Sari tidur pulas. Namun sekitar pukul 2 pagi, Budi terbangun. Ia merasa ada yang salah. Hawa di kamar terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Budi melirik jam dinding, lalu menoleh ke arah jendela yang terbuka sedikit. Samar-samar dari balik kegelapan di luar, ia mencium bau aneh seperti bau tanah basah, bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang pekat. Bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Budi menarik selimut hingga menutupi lehernya dan memejamkan mata. Ia ingin segera tidur lagi. Namun telinganya mendengar suara desahan berat dan serak, seolah seseorang sedang mendengus tepat di luar jendela. Suara itu begitu dekat, membuat jantung Budi berdegup kencang. Ia mencoba memberanikan diri, tapi ketakutan menguasai dirinya. Ia menoleh ke arah jendela sekali lagi. Di antara ranting-ranting pohon yang bergerak tertiup angin, sekelebat bayangan tinggi dan besar terlihat. Hitam pekat dengan tubuh berbulu lebat. Bayangan itu berdiri tegak, memblokir cahaya bulan, dan Budi bisa merasakan aura permusuhan yang kuat terpancar darinya. Budi memejamkan mata, memohon agar apa yang ia lihat hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, bayangan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hembusan angin dingin dan bau busuk yang masih tertinggal. Budi menggigil. Ia tahu mimpi buruknya baru saja dimulai. Ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat kepada Sari, takut istrinya akan panik. Namun di dalam hati kecilnya, ia tahu rumah impian mereka menyimpan rahasia kelam. Pagi harinya, Budi bangun dengan mata bengkak dan kantung mata yang tebal. Ia tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Ketika Sari bertanya, Budi hanya beralasan ia sulit beradaptasi dengan suasana baru. Ia memilih bungkam, takut kekhawatiran yang ia rasakan akan menular pada istrinya. Namun, ia tidak tahu Sari sudah lebih dulu merasakan keanehan. Saat sedang menyiapkan sarapan, Sari mendengar suara bisikan halus, memanggil namanya. "Sari." Suara itu terdengar samar, seolah dari balik lemari dapur. Sari terdiam, mengira ia salah dengar. Ia kembali fokus pada wajan, tapi suara itu kembali. Kali ini lebih jelas dan terdengar seperti suara desahan yang berat, penuh kebencian. "Sari, pergilah." Sari mendadak merinding, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba bersikap tenang, menoleh ke sekeliling dapur yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu belakang tertutup rapat, tapi bisikan itu terasa begitu nyata, seolah ada sosok tak kasat mata yang berdiri di belakangnya. Sari buru-buru mematikan kompor dan membawa sarapan ke meja makan, berusaha mengabaikan perasaan ganjil tersebut. Sementara itu, Rina, yang sedang asyik bermain di taman, tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke arah pohon mangga tua di pojok halaman. Senyumnya mengembang. "Ayah, Bunda, Rina punya teman baru," serunya riang. Budi dan Sari saling pandang. "Siapa sayang?"
Tanya Sari sambil tersenyum. Rina menunjuk ke bawah pohon mangga. Itu om-om tinggi yang rebutnya Gimbal. Dia senyum ke Rina. Senyum di wajah Budi dan Sari langsung sirna. Di tempat yang ditunjuk Rina, tidak ada siapapun. Hanya ada batang pohon yang kokoh dan daun-daun rimbun yang bergoyang tertiup angin. Bau anyir dan busuk seperti lumpur basah tiba-tiba menguar dari arah sana. Rina terus melambaikan tangan seolah membalas lambaian dari sosok tak terlihat. Budi langsung menarik Rina menjauh dari pohon itu. Wajahnya pucat pasi. Deskripsi om-om tinggi rambutnya gimbal mengingatkannya pada bayangan raksasa yang ia lihat semalam. Ia yakin Rina tidak berbohong. Sosok itu yang diduga adalah genderuwo sudah mulai menampakkan diri dan kini mengincar putrinya. Sari memeluk Rina erat-erat, sementara Budi menatap pohon mangga itu dengan perasaan campur aduk antara marah dan takut. Rumah impian mereka kini terasa seperti sangkar yang menjebak mereka bersama entitas jahat. Mereka tidak lagi bisa menganggap semua ini hanya kebetulan. Ini adalah peringatan, sebuah teror yang baru saja dimulai. Malam itu, setelah Rina tertidur, Budi dan Sari duduk berdua di ruang tengah. Suasana terasa sangat tegang. Budi tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya, dan Sari pun merasakan hal yang sama. "Kamu dengar suara bisikan tadi pagi?" tanya Sari, suaranya bergetar. Budi mengangguk pelan. "Aku semalam lihat bayangan tinggi di luar jendela kamar. Kayak orang gede banget." Sari langsung pucat. "Pantesan. Tadi sore Rina bilang dia punya teman di pohon mangga. Dia deskripsikan om-om tinggi rambutnya gimbal. Persis seperti yang kamu lihat, Mas." Mereka berdua terdiam, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah kebetulan atau halusinasi. Rumah ini benar-benar tidak kosong. Mereka dihuni, dan entitas itu sudah menunjukkan dirinya. Ketakutan itu semakin menjadi, merayat perlahan dan mencengkeram. "Kita harus gimana, Mas?" bisik Sari, air mata mulai menggenang. Budi mencoba menenangkan istrinya, meskipun ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. "Tenang sayang, kita jangan panik. Besok aku coba cari tahu sejarah rumah ini." Tiba-tiba, lampu di ruang tengah mulai berkedip-kedip. Awalnya pelan, lalu semakin cepat, hingga akhirnya mati total. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Jantung Budi dan Sari berdegup tak karuan. Dari kegelapan, terdengar suara langkah berat yang menyeret seolah ada seseorang dengan bobot besar berjalan di atas loteng. Suara itu begitu jelas, membuat bulu kuduk mereka meremang. Duk, duk, duk. Suara itu berhenti tepat di atas kamar mereka. Disusul suara dengusan serak yang familiar, suara yang sama seperti yang didengar Budi semalam. Bau busuk seperti tanah basah dan Kamboja kembali menguar, lebih pekat dari sebelumnya. Sari memeluk Budi erat-erat. "Itu dia, Mas, itu dia." Terdengar suara tawa serak, berat dan mengerikan. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, seolah mengejek ketakutan mereka. Budi langsung teringat pada Rina yang sedang tidur di kamar. Ia harus memastikan anaknya aman. Budi menyalakan senter di ponselnya, menarik Sari, dan bergegas menuju kamar Rina. Saat ia membuka pintu kamar Rina, pemandangan di depan mereka membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Mainan boneka Rina yang tadi pagi tergeletak di lantai, kini berada di atas tempat tidur, menghadap ke arah pintu dengan mata kosong. Dan di sudut kamar, di bawah kolong tempat tidur Rina, terlihat sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Mata itu seperti api yang berkedip di dalam kegelapan. Pagi harinya, Budi dan Sari sudah mengemasi barang-barang penting mereka. Ketakutan semalam membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Mereka harus segera pergi demi keselamatan Rina. Namun ketika mereka hendak keluar, pintu depan terkunci. Budi mencoba menariknya, memutarnya, dan bahkan mendobraknya. Namun pintu itu seolah terbuat dari baja. Jendela-jendela juga tidak bisa dibuka, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya dari luar. Mereka terjebak. Kepanikan melanda.
Ini dia nggak mau kita pergi, bisik Sari, air matanya jatuh. Rina yang melihat orang tuanya panik dengan polosnya menunjuk ke arah pohon mangga. Om-omnya lagi marah ayah, dia bilang nggak boleh pergi. Kata-kata Rina semakin menguatkan dugaan Budi dan Sari. Entitas itu, Sang Gendrowo, benar-benar ada dan ia ingin mereka tetap di sana. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mencari bantuan. Budi teringat pada seorang tetangga tua di seberang jalan yang sering dipanggil Mbah Kuncen. Menurut cerita orang-orang, Mbah Kuncen adalah orang yang paling mengerti hal-hal gaib di kampung itu. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Budi mencoba mengetuk pintu rumah Mbah Kuncen dari dalam rumahnya, berharap suaranya terdengar. Setelah beberapa kali mencoba, terdengar suara langkah pelan dari luar. Seorang kakek tua dengan rambut dan janggut putih panjang, mengenakan sarung dan peci, muncul dari balik pintu pagar. Ia adalah Mbah Kuncen. Mbah Kuncen menatap Budi dengan tatapan yang tenang seolah ia sudah tahu apa yang terjadi. Sudah Mbah duga, nak. Pintu itu bukan dikunci, tapi ditahan. Mbah, tolong kami, mohon Budi, nyaris putus asa. Ada sesuatu di rumah ini, dia nggak mau kami pergi. Mbah Kuncen menghela napas panjang. Nak, rumah itu bukan kosong. Rumah itu sudah ada penunggunya yang sudah mendiami jauh sebelum kalian datang. Dia merasa terganggu. Terlebih lagi, dia tertarik dengan energi suci anak perempuanmu itu. Mbah Kuncen menjelaskan bahwa rumah itu adalah bekas tempat bertapa seorang dukun yang dulu mendiami pohon mangga tersebut. Dukun itu setelah meninggal, arwahnya berubah menjadi sosok Gendrowo yang kuat dan sangat teritorial. Penghuni itu merasa terancam dengan kehadiran keluarga baru dan Rina yang memiliki energi spiritual yang murni. Mbah Kuncen mengatakan, Mbah akan bantu, tapi kalian harus kuat. Makhluk ini bukan sembarang makhluk, dia kuat. Mbah Kuncen meminta Budi dan Sari menyiapkan beberapa benda untuk ritual pengusiran. Mereka harus mencari daun sirih, kembang 7 rupa, dan dupa. Budi dan Sari merasa sedikit lega, ada harapan untuk keluar dari rumah ini. Namun, mereka tidak tahu, penghuni itu tidak akan diam saja. Dia akan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Dengan petunjuk dari Mbah Kuncen, Budi dan Sari segera mencari benda-benda yang dibutuhkan untuk ritual. Sari pergi ke dapur untuk mencari wadah, sementara Budi mencoba menggali tanah di halaman belakang untuk mendapatkan kembang 7 rupa yang kebetulan tumbuh di sana. Namun, setiap kali Budi menggali, tanah terasa keras dan berbau busuk. Cacing-cacing besar dan aneh muncul dari dalam tanah, membuat Budi merinding. Ia terus menggali, tetapi semakin dalam, bau busuknya semakin menyengat. Tiba-tiba, dari pohon mangga, terdengar suara tawa berat yang mengejek. Percuma, kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Suara itu berasal dari sosok genderuwo yang kini terlihat lebih jelas. Badannya besar dan berbulu hitam lebat, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Ia berdiri tegak, memblokir akses ke bagian halaman yang lain. Budi terdiam kaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Sari di dalam rumah juga menghadapi masalah. Ia mencoba mengambil dupa dari kotak di rak atas. Namun, rak itu tiba-tiba bergetar hebat. Kotak itu jatuh dan dupa berserakan, patah menjadi beberapa bagian. Sari berteriak, panik. Ia mendengar suara bisikan yang sama seperti yang ia dengar di dapur. Jangan coba-coba, ini rumahku. Suara itu menggeram, penuh amarah. Sari menoleh ke arah sumber suara dan ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di lorong. Bayangan itu sangat besar, lebih tinggi dari pintu dan menghilang begitu saja di balik tembok. Ketegangan mencapai puncaknya. Budi dan Sari menyadari bahwa penunggu rumah itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Makhluk itu akan menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan mereka dan bahkan membuat mereka takut hingga mereka tak berdaya. Mbah Kuncen yang masih berada di luar rumah melihat semua kejadian ini dari kejauhan. Ia menggumamkan doa-doa, mencoba menembus aura negatif yang menyelimuti rumah itu. Namun, sepertinya aura itu terlalu kuat. Kalian harus kuat, nak.
Dia tahu kalian takut. Itu yang membuatnya semakin kuat, bisik Mbah Kuncen. Teror yang mereka alami semakin menjadi-jadi. Budi dan Sari nyaris putus asa. Setiap malam, mereka tidak bisa tidur. Suara langkah berat di loteng, tawa serak yang memekakkan telinga, dan bau busuk yang menyengat seolah sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Namun, yang paling membuat mereka ketakutan adalah bagaimana teror itu menyasar putri mereka, Rina. Suatu siang, saat Budi sedang mencoba menenangkan Sari yang histeris, Rina terlihat asyik bermain sendirian di kamar. Ia bicara dan tertawa. Budi mengintip dari balik pintu, dan ia melihat Rina sedang memainkan boneka kesayangannya. Namun, ia tidak sedang berbicara dengan boneka itu. Iya Om, Ayah sama Bunda lagi sedih, kata Rina dengan suara polos. Budi dan Sari saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. Om yang mana nak? Tanya Budi, mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. Rina menunjuk ke pojok ruangan. Itu om-om tinggi yang rambutnya gimbal. Dia bilang nanti malam dia mau ajak Rina main. Rina boleh ikut kan Ayah? Seketika, seluruh tubuh Budi dan Sari membeku. Di pojok ruangan itu, tidak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin ini menusuk tiba-tiba menyelimuti mereka. Mereka yakin genderuwo itu sudah berada di dalam kamar, mengawasi mereka, dan berkomunikasi langsung dengan Rina. Rina terus berbicara dengan om-omnya, seolah tidak menyadari ketakutan yang dialami orang tuanya. Ia mengatakan bahwa om-omnya sering mengajaknya bermain di taman. Budi dan Sari baru menyadari selama ini bukan imajinasi Rina yang sedang berkembang, tapi ia benar-benar berinteraksi dengan makhluk gaib itu. Keputusasaan semakin dalam. Mereka tidak bisa keluar, dan kini putri mereka terancam. Mbah Kuncen masih menunggu di luar, namun ia tidak bisa masuk. Budi tahu ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, sebelum semuanya terlambat. Ia harus berhadapan dengan makhluk itu. Sampai di sini terornya sudah sangat personal dan mengancam nyawa Rina. Budi dan Sari tidak bisa lagi lari. Mereka harus mencari cara untuk melawan. Budi dan Sari memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka tidak bisa lagi pasrah dan menunggu. Malam itu, setelah Rina tertidur, mereka kembali ke jendela. Budi berteriak, meminta bantuan Mbah Kuncen. Mbah Kuncen, yang rupanya berjaga di luar, mendekat. "Mbah, kami butuh bantuan lebih. Dia sudah masuk dan mengincar Rina," kata Budi. Suaranya parau. Mbah Kuncen mengangguk. "Saya tahu, dia mencari korban yang bersih. Anakmu adalah targetnya." Mbah Kuncen menjelaskan, genderuwo yang menghuni rumah itu adalah sosok yang sangat kuat. Ia tidak bisa diusir dengan ritual biasa. Untuk mengusirnya, mereka butuh perjanjian. Bukan dengan makhluk itu, tapi dengan kekuatan lain. Mbah Kuncen mengajukan sebuah syarat yang membuat Budi dan Sari terdiam. Ada benda pusaka yang tersembunyi di dalam rumah ini. Benda itu milik dukun yang dulu mendiami rumah ini. Jika kalian bisa menemukannya, saya bisa menggunakannya untuk menyingkirkan makhluk ini. Tapi perlu kalian tahu, benda itu tidak mudah ditemukan, dan makhluk itu akan melakukan segala cara untuk menghentikan kalian. Jelas, Mbah Kuncen. Budi dan Sari saling pandang. Mereka harus memilih, tetap diam dan menunggu, atau mengambil resiko besar untuk mencari benda pusaka itu. Jika mereka berhasil, mereka akan selamat. Jika gagal, nyawa mereka dan Rina menjadi taruhannya. Dengan tekad yang kuat, Budi dan Sari setuju. Mbah Kuncen memberi mereka petunjuk samar tentang lokasi benda pusaka itu. Cari yang paling dingin, tapi tak pernah terlihat. Mereka memulai pencarian, dan ketakutan itu kini berubah menjadi adrenalin yang memacu mereka. Mereka tahu, dari balik kegelapan, sosok genderuwo itu mengawasi mereka, menunggu langkah mereka selanjutnya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Petunjuk dari Mbah Kuncen, yang paling dingin, tapi tak pernah terlihat, terus berputar di pikiran Budi dan Sari. Mereka mulai mencari ke seluruh sudut rumah, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kamar mandi, ruang bawah tanah,
bahkan loteng. Tidak ada yang terasa dingin secara fisik, kecuali suhu ruangan yang memang sudah terasa dingin secara spiritual. Namun, saat mereka kembali ke kamar tidur, Sari tiba-tiba berhenti. Ia menatap cermin rias yang ada di kamar mereka. Cermin itu adalah satu-satunya benda yang sudah ada di dalam rumah saat mereka pindah. Budi dan Sari tadinya berencana mengganti cermin itu, tetapi belum sempat. Sari mengulurkan tangannya, menyentuh permukaan cermin. "Mas, cermin ini dingin sekali," bisiknya. "Lebih dingin dari yang lain. Dan lihat, tidak pernah ada bayangan kita di cermin ini saat kita sedang melihatnya." Budi menatap cermin itu lebih dekat. Benar, setiap kali mereka berdiri di depan cermin, yang terlihat hanyalah pantulan kosong dari kamar. Tidak ada pantulan diri mereka. Anehnya, mereka tidak pernah menyadarinya sebelumnya, seolah ada kekuatan yang membuat mereka buta terhadap keanehan tersebut. Seketika, Budi teringat dengan kalimat Mbah Kuncen, "Yang paling dingin, tapi tak pernah terlihat." Mungkinkah benda pusaka itu tersembunyi di dalam cermin ini dan genderuwo itu menyembunyikannya dari pandangan mereka? Saat mereka mencoba menyingkirkan cermin itu dari dinding, terdengar suara geraman yang sangat marah. "Jangan sentuh itu! Pergi dari rumahku!" Suara itu datang dari belakang mereka, membuat Budi dan Sari berbalik dengan cepat. Di sana, di ambang pintu, berdiri sosok genderuwo itu. Kini terlihat lebih jelas dan menakutkan dari sebelumnya. Matanya merah menyala penuh amarah, dan taringnya terlihat jelas saat ia menyeringai. Udara di sekitar mereka terasa berat, penuh dengan bau anyir yang membuat mual. Makhluk itu tidak lagi hanya mengintai atau mengganggu, ia kini mengamuk. Meja di ruang tengah terbalik, lampu gantung berayun tak terkendali, dan pintu kamarina tiba-tiba terbuka dan tertutup dengan keras. Genderuwo itu melangkah maju, kakinya yang besar menginjak lantai dengan suara berdebum. Ia menunjuk ke arah Budi dan Sari. "Jangan ambil milikku," raungnya. Tiba-tiba, Budi melihat sepasang tangan tak kasat mata mencengkram leher Sari. Sari tersentak, berteriak, dan tercekik. Ia mulai kesulitan bernapas. Budi panik, mencoba melepaskan cengkraman tak kasat mata itu, tetapi ia tidak berdaya. Ia tahu makhluk itu tidak lagi main-main. Ia benar-benar ingin membunuh mereka. Dengan Sari yang tercekik dan Rina yang ketakutan di kamar sebelah, Budi tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia melihat ke arah cermin, lalu menatap sosok genderuwo yang berdiri tegap di ambang pintu, menyeringai puas melihat penderitaan Sari. Adrenalin dan kemarahan Budi meledak. Ia tidak lagi takut. Ia hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Budi mengambil vas bunga dari meja terbalik, dan dengan segenap kekuatannya, ia melemparkannya ke arah cermin. Vas itu menghantam permukaan cermin dengan keras, namun cermin itu tidak pecah. Sebaliknya, vas itu terpental balik dan pecah di lantai. Budi tidak menyerah. Ia mengambil sebuah kursi dan membantingnya ke cermin. Hal yang sama terjadi. Cermin itu seolah memiliki perisai tak terlihat. Genderuwo itu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menusuk telinga. "Percuma, kalian tidak akan bisa mengambilnya. Benda itu akan selamanya jadi milikku." Saat itu, Sari yang masih tercekik tiba-tiba berhasil menggerakkan tangannya. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi pemutar musik dan memutar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika, tawa genderuwo itu berhenti. Ia meringis kesakitan, seolah suara itu adalah api yang membakar kulitnya. Cengkeraman tak terlihat di leher Sari melonggar. Sari terbatuk-batuk, menghirup udara rakus. Genderuwo itu meraung, menutupi telinganya. "Diam, diam!" Melihat celah itu, Budi tidak menyia-nyiakannya. Ia menatap ke arah cermin, lalu ke arah genderuwo yang kesakitan. Ia menyadari sesuatu. Makhluk itu tidak ingin cerminnya pecah, karena disitulah letak kekuatannya. Tetapi ia juga sangat takut pada hal-hal yang suci. Dengan tekad bulat, Budi mendekati cermin itu sekali lagi. Kali ini ia tidak menggunakan benda lain. Ia mengambil korek api dan membakar sebuah kertas di depannya. Asapnya mengepul, dan saat asap itu menyentuh permukaan cermin, perlahan tapi pasti retakan mulai muncul. Bau gosong menyebar.
Genderuwo itu melihatnya dan berteriak marah. Ia menembakkan bola energi hitam ke arah Budi. Namun sebelum bola itu sempat mengenainya, sebuah cahaya putih tiba-tiba muncul dari cermin yang retak. Cahaya itu begitu terang, membutakan mata. Cahaya itu berasal dari benda pusaka yang tersembunyi di balik cermin. Dengan ditemukannya benda itu, kekuatan genderuwo mulai melemah, namun makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Budi berdiri di ambang pintu, nafasnya memburu, sementara Sari memeluk Rina erat-erat. Ketakutan mereka mencapai puncaknya. Ritual yang Mbah Kuncen acarkan tidak berhasil, bahkan justru membuat genderuwo itu semakin murka. Benda pusaka yang mereka cari pun tidak kunjung ditemukan. Dengan sisa tenaga yang ada, Budi teringat satu-satunya harapan yang tersisa. Ia berteriak sekeras-kerasnya ke arah luar. "Mbah, panggil Ustadz, kami butuh pertolongan sekarang juga." Mbah Kuncen yang masih berjaga di luar segera mengangguk dan bergegas pergi. Budi dan Sari kembali ke kamar, mengunci pintu dari dalam dan menunggu dalam ketakutan. Mereka tahu ini adalah pertarungan penentuan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berdoa. Di luar, Mbah Kuncen tidak butuh waktu lama. Ia datang kembali bersama seorang ustadz yang mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya teduh, tetapi matanya memancarkan ketenangan dan keyakinan yang luar biasa. "Assalamualaikum," ucap ustadz itu. Suaranya menggetarkan udara. Seketika rumah itu bergetar hebat, lampu-lampu meledak, kaca-kaca jendela pecah, dan suara raungan genderuwo terdengar dari setiap sudut rumah. Makhluk itu yang merasa kekuatannya terancam menunjukkan wujud aslinya. Ia kini muncul tepat di ruang tengah, berukuran jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Ia menatap tajam ke arah pintu, seolah ingin menerkam siapapun yang berani masuk. Ustadz itu tidak gentar. Ia berjalan ke arah pintu dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya lantang, menembus dinding-dinding rumah yang seolah bergetar menahan kehadiran yang suci. Setiap ayat yang ia baca membuat genderuwo itu kesakitan. Makhluk itu meraung, meringis dan mencakar-cakar dinding. Saat ustadz itu memasuki rumah, genderuwo itu menyerang. Ia melemparkan kursi dan meja ke arah ustadz. Tetapi dengan tenang, ustadz itu menghindari semua serangan dan terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bau anyir yang pekat berubah menjadi wangi harum yang menenangkan. Energi negatif di dalam rumah perlahan memudar, digantikan oleh aura positif yang menyejukkan. Genderuwo itu terus melawan, tetapi kekuatannya mulai luntur. Ia memegangi kepalanya, berteriak kesakitan. Pergi kalian semua, ini rumahku," raungnya. "Ini bukan rumahmu, makhluk terkutuk. Ini adalah ciptaan Allah, dan engkau tidak berhak menguasai," balas ustadz dengan tegas. Tiba-tiba ustadz itu mengambil sebuah botol kecil berisi air yang sudah didoakan. Ia membacakan doa-doa terakhir dan menyiramkan air itu ke arah genderuwo. Saat air itu mengenai kulitnya, genderuwo itu jerit kesakitan, dan tubuhnya yang besar perlahan-lahan menyusut, mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. Akhirnya, dengan raungan terakhir yang memilukan, makhluk itu menghilang, lenyap seolah tidak pernah ada. Hawa di dalam rumah seketika menjadi normal. Ketakutan yang selama ini menyelimuti Budi, Sari, dan Rina kini berganti menjadi rasa lega yang tak terlukiskan. Mereka keluar dari kamar, menemukan ustadz itu berdiri tenang di ruang tengah. Rumah mereka memang berantakan, tetapi kini ia terasa kosong. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi teror. Matahari pagi menyinari rumah yang berantakan, tetapi kini terasa sunyi. Budi, Sari, dan Rina memandang sekeliling. Pecahan kaca berserakan, perabotan terbalik, dan di beberapa dinding terlihat bekas cakar hitam. Rumah itu tampak seperti habis diterjang badai, tetapi mereka tahu itu adalah sisa dari pertarungan spiritual yang mengerikan. Ustaz itu tersenyum. "Alhamdulillah, rumah ini sudah bersih.
makhluk itu sudah kembali ke tempatnya. Meskipun begitu, Budi dan Sari tidak bisa merasa lega sepenuhnya. Trauma itu terlalu dalam. Setiap sudut ruangan mengingatkan mereka pada teror yang mereka alami. Bisikan di dapur, langkah berat di loteng, dan mata merah menyala di bawah kolong tempat tidur Rina. Mereka tahu, meski makhluk itu sudah pergi, jejak ketakutan yang ditinggalkannya akan membekas selamanya. Sari memeluk Rina yang kini terlihat lebih tenang. "Mas, aku nggak bisa tinggal di sini lagi," bisiknya, suaranya bergetar. Aku takut." Budi menatap mata Sari dan mengangguk. Ia mengerti, rumah impian mereka sudah ternoda. Rumah ini tidak lagi terasa seperti surga, melainkan sebuah penjara yang nyaris merenggut nyawa mereka. Mereka tidak bisa memaksakan diri untuk tinggal di tempat yang setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. "Aku juga sayang. Kita pindah," jawab Budi, suaranya mantap. Meskipun berat, keputusan itu terasa benar. Mereka akan meninggalkan rumah impian yang telah mereka bayar mahal, meninggalkan semua kenangan buruk dan memulai kembali dari awal. Ustadz dan Mbah Kuncen ngerti keputusan mereka. Mbah Kuncen menjelaskan bahwa terkadang tempat yang dihuni oleh energi negatif yang kuat tidak akan pernah bisa terasa nyaman bagi orang-orang yang memiliki hati bersih. Mereka mulai mengemasi barang-barang yang tersisa. Kali ini, tidak ada lagi kekuatan tak kasat mata yang menghalangi. Pintu depan terbuka lebar, seolah mengundang mereka untuk pergi. Budi, Sari, dan Rina berjalan keluar, meninggalkan rumah yang sepi, rumah yang dulu mereka pikir akan menjadi tempat kebahagiaan. Mereka menoleh ke belakang, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah tua itu tampak damai di bawah sinar matahari pagi. Namun bagi Budi dan Sari, rumah itu akan selamanya menjadi simbol mimpi buruk yang nyaris menghancurkan hidup mereka. 1 bulan kemudian, Budi, Sari, dan Rina pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tidak memiliki taman luas atau arsitektur bergaya kolonial seperti rumah yang mereka tinggalkan. Namun di dalam rumah ini, mereka menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan, tidak ada aura dingin yang mencekam. Hanya ada kehangatan keluarga. Trauma itu masih ada, dan terkadang mereka masih terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Rina tidak lagi menyebut om-om gimbal, tetapi sesekali ia masih menatap kosong ke sudut ruangan, seolah-olah teringat akan masa lalu yang mengerikan. Budi dan Sari tahu butuh waktu bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Sari memegang tangan Budi. "Kita sudah kehilangan banyak, Mas. Uang, tenaga, dan impian kita." Budi tersenyum tipis. "Mungkin, tapi kita tidak kehilangan hal yang paling berharga. Kita masih punya satu sama lain, sayang, dan itu lebih dari segalanya." Mereka sadar mimpi buruk yang mereka alami bukanlah sekedar cobaan, melainkan sebuah pelajaran. Pengalaman itu mengajarkan mereka untuk lebih menghargai hal-hal kecil dan untuk tidak terburu-buru menilai sesuatu hanya dari luarnya. Sebuah harga yang terlalu murah untuk sebuah rumah seringkali datang dengan harga yang jauh lebih mahal. Meskipun harus mengulang semuanya dari nol, mereka bersyukur. Kisah mereka mungkin tidak berakhir dengan kebahagiaan memiliki rumah impian, tetapi mereka memiliki akhir yang jauh lebih berharga. Sebuah awal yang baru, penuh harapan, dan dilindungi oleh cinta keluarga. Mereka berhasil keluar dari penjara mimpi buruk itu dan kini mereka bebas, siap untuk menulis cerita baru dalam hidup mereka.